Akhirnya di tahun 2024 berhasil ada di bumi. Ting. Maka saya di tahun 2024 adalah fakta. Saya di tahun 2000 2076 saya itu legenda. Oke? Artinya apa? Saya konon katanya terhadap adanya saya, orang di tahun 2062 akan mengatakan bisa jadi saya ada, bisa jadi saya tidak ada. Karena apa? Pembuktian langsung di 2062 saya tidak ada. Maka pantaskah Tuhan ditolak dan tidak ditolak dalam keberadaan? Nggak pantas. Karena apa? Itulah kenapa Tuhannya orang Islam tidak pernah menyentuh bumi. Karena jika Tuhan orang Islam Allah Subhanahu Wa Taala pernah turun ke bumi berwujud sesuatu, misalnya wujud Tuhan, misalnya bukan wujud manusia, bukan wujud apapun, tapi wujud Tuhan, maka saya akan mengatakan di tahun 2024 mana bukti dia pernah ada? Mana bukti dia pernah ada? Kalau ada, dia akan hidup bersama-sama kita. Maka tidak mustahil Tuhan datanglah, besok dia datang, turun ke bumi. Inilah aku. Itu nggak mustahil. Menunjukkan apa? Itulah kenapa di dalam Al-Quran dan di dalam Islam menolak keberadaan Tuhan di dalam bumi. Kenapa ditolak Tuhan di dalam bumi? Karena apa? Segala sesuatu yang sudah berlalu akan menjadi konon katanya. Jadi Tuhan nggak mau jadi konon katanya. Dipaksa terus untuk menyesuaikan dalil sekalipun itu non realistis. Cuman ada yang namanya akal yang kita mau bahas ini, di mana akal dan dalil jalan beriringan. Itu yang mau kita bahas. Oke, kalau menurut pandangan saya dalam kehidupan ini ada 3. Di bawah akal, masuk akal, dengan di atas akal. 2 hal ini ada pada kita. Tetapi di atas akal itu sudah melampaui dari kemampuan kita, bro. Di sanalah dogma itu ada, iman itu ada. Nah, sekarang saya bertanya sama bro, kita mau di dimensi yang mana? Kita mau membahas yang mana nih, bro? Mau bahas ketika Anda mengimani Yesus, saya tanya, jika Tuhan adalah ada dan Tuhan itu adalah Yesus, kenapa Yesus? Gitu doang. Oh, berarti kan Anda meminta saya menjelaskan hal itu di dalam pandangan iman saya, berarti kan? Nah, bilang dong dari tadi, kenapa Anda memaksa suruh kita melepaskan dogma? Silahkan. Anda membuat kita jadi bingung juga kan? Nggak konsisten. Ya, silakan. Nah, alasannya, langsung saja ke poinnya. Mengapa kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Maka berdasarkan dogma, berdasarkan dalil, maka kita akan lihat di dalam Yohanes 1 ayat Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu di ayat ke-14-nya, firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Nah, itu yang menjadi keyakinan kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan, maka sia-sialah iman Kristen. Gitu, bro. Simpel aja sih, nggak ribet gitu. Oke, udah. Sudah. Oke. Berarti itu adalah kejadian terdahulu dan ditulis yang Anda makan sekarang, yang Anda konsumsi. Dalil Yohanes 1 ayat 1. Oke, fine? Ya, saya menulis. betul. Ya. Saya menulis nih Yohanes 1 ayat 1 versi saya, di mana saya adalah seorang manusia yang harus dituhankan. Di tahun 2000 tahun ke depan nih, bukan ke belakang, ke depan saya dituhankan atau saya akan dinafikan. Saya nanti 2000 tahun ke depan ketika saya menulis pada mulanya Daman adalah manusia, akhirnya Tuhan jadi Daman dan Daman adalah Tuhan. Maka saat 2000 tahun yang akan datang, saya itu jadi Tuhan ataupun saya jadi kehinaan ataupun dianggap orang gila. Silakan. Oke. Sepanjang sejarah dunia sampai dengan detik ini, bro host, bro Ahmad, tidak ada satu orang pun yang mengatakan bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Bahkan nabi-nabi besar hebat sekalipun itu tidak pernah mengatakan hal demikian. Hanya satu-satunya manusia di muka bumi yang pernah mengatakan itu, yaitu Yesus Kristus. Oke, sekarang saya akan mengatakan Daman adalah yang jalan kebenaran, akan menunjukkan semua kebenaran, akan menunjukkan semua eksistensi daripada Tuhan. 2000 tahun yang akan datang saya diimani ataupun dihina. Silakan. Oke. Pernyataan Anda sah-sah saja menyatakan itu hak Anda. Tetapi berarti menunjukkan Yesus juga sah-sah saja mengatakan itu kan? Sabar dulu dong, belum selesai.
Yang mau saya bilang, kenapa itu diimani, saya enggak, itu aja. Oke, siap. Saya akan mencoba berargumen terhadap Anda memaksa dalil Anda itu ya. Anda mengatakan bahwa zaman 2000 entah berapa tahun yang akan datang Anda adalah Tuhan dan lain sebagainya. Oke, kita akan uji itu. Apakah benar Daman itu Tuhan? Karena syarat untuk menjadi Tuhan itu pasti yang pertama itu adalah Dia Maha Kuasa. Oke. Oke. Nah, semua orang bisa mengatakan saya Tuhan. Saya pun bisa mengatakan saya Tuhan. Yesus kuasanya di mana, Pak? Bagaimana? Udah, Yesus kuasanya di mana? Kuasa Yesus apa? Oke, kalau di dalam Alkitab, maka mujizat pertama kali yang dilakukan Yesus itu adalah ketika perkawinan di Kana. Dia mengubah air menjadi anggur. Itu mujizat pertama kali. Oke, udah sampai situ. Yesus mengubah air menjadi anggur. Dah. Ya. Sekarang gini, Anda hidup di tahun berapa? 2024 kan? Ya. Kebenaran terhadap manusia bisa menciptakan anggur itu, Anda tahu karena konon katanya kan? Sekarang gini, saya bilang, di dalam kitab saya, narasi saya ini, saya tulis, mukjizat Daman adalah bisa menciptakan burung dengan jentikan tangannya. Di tahun 2000 tahun yang akan datang, saya dituhankan ataupun dinafikan. Silakan. Oke. Tentu kita akan melihat kisah itu dari fakta-fakta yang ada dan saksi-saksi yang ada. Oke. Nah, salah satu contoh, kita nggak usah ngomong jauh-jauh dulu. Beberapa tahun yang lalu di Indonesia itu pernah terjadi cerita, mungkin kalau kamu pernah mendengarnya, bahwa di Soe itu ada satu mujizat yang terjadi, bahwa air menjadi anggur itu. Nah, di situ ada banyak saksi-saksi yang melihat peristiwa itu, menyaksikan peristiwa itu, sehingga itu menjadi satu cerita dari waktu ke waktu, karena ada saksinya loh. Nah, cerita Yesus, sebentar aja. Cerita Yesus tentang dia mengubah air menjadi anggur itu saksinya ada, bro. Jadi, udah. Begitu, ya. Iya. Untuk Anda tahu itu ada saksinya dan tidak saksinya, Anda tahu dari mana? Pasti jawaban Anda Alkitab. Oke, fine. Saya buat kitab sendiri. Saya menjadi Tuhan dan saya naik ke langit, terbang-terbang di udara, bahkan saya berjalan di atas air karena saya adalah Tuhan dan memberitahukan mukjizat. Saya tuliskan, ada saksinya. 70.000 orang Indonesia menyaksikan saya. Di tahun 2000 tahun yang akan datang, saya dituhankan atau dinafikan. Silakan. Oke, bro. Nah, tentu yang menjadi sumber utama di dalam iman kekristenan itu adalah Alkitab. Karena itu sumber otoritas yang sangat valid. Anda mengatakan bahwa di mana kita bisa percaya akan hal itu? Saya kasih contoh saja, bro. Sejarah kemerdekaan kita itu sudah 70 berapa tahun yang lalu kan? Apa yang dilakukan oleh Soekarno itu pernahkah kita lihat sekarang? Kan tidak. Dan itu kita percaya dalam sumber-sumber yang kita terima dalam buku-buku, dalam pendidikan kita di sekolah, tentang apa yang terjadi. Saya tanya, ada nggak sejarah yang membantah itu? Tidak ada. Ya, misalnya masalah Soekarno yang Anda bawa, ada nggak sejarah yang membantah itu? Tidak ada sejarah yang membantah itu. Itu makanya itu bisa dipercaya karena tidak ada sejarah yang membantah itu. Sekarang dalam 3 Abrahamik dibantah semua. 3 pandangan Abrahamik. Pertama, Anda mengatakan dia Tuhan. Secara sejarah Anda, Yahudi akan mengatakan dia itu bukan Tuhan, dia itu penyesat. Bagi Yahudi, Islam akan mengatakan bahwa dia itu rasul. Menunjukkan apa? Sejarahnya berbeda. Maka kita pengonsumsi itu bisa jadi. Arti bisa jadi apa? Bisa jadi Yesus Tuhan, bisa jadi Yesus Nabi, bisa jadi Yesus itu penyesat. Menunjukkan apa? Itu non realitas. Itu non konkret. Kenapa itu menjadi non konkret? Seperti sejarah Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia. Ada nggak data sanggahan? Nggak ada. Karena tidak ada data sanggahan itu dipercaya. Ini cerita tentang Yesus jadi Tuhan disanggah. Ketika Yesus menjadi Tuhan disanggah oleh penyembahan api, disanggah oleh penyembahan Brahmana, disanggah oleh penyembahan Allah Subhanahu wa taala, disanggah oleh penyembahan Yunani terhadap Zeusnya. Menunjukkan apa? Jika ada sesuatu sanggahan, maka kita orang yang hidup di tahun 2024 tidak bisa pegang sesuatu yang konon katanya. Karena ibaratnya segala sesuatu yang konon katanya itu bukan kita yang berada di zamannya. Silakan ditanggapi. Oke, bro. Sepertinya Anda keluar konteks karena yang kita bahas itu adalah sabar dulu, bro. Karena yang kita bahas tadi konteks itu saya filsafat aja. Jika filsafat Anda tinggi, Anda bisa jawab saya. Bro. Itu doang. Kita harus konsisten dulu dalam berdiskusi. Atau jangan-jangan andaikan saya hidup di zaman Soekarno, mungkin saya yang Soekarno.
Sabar dulu. Tadi pembahasan saya dengan Bro Ahmad ini kan waktu Yesus mengubah air menjadi anggur dan dia bilang apa? Ada nggak yang membantah? Saya bilang nggak ada yang membantah itu. Nggak ada yang membantah peristiwa itu, nggak ada. Nah, kalau Anda Tidak ada mau yang bantah. Tunggu, coba ulang. tidak ada yang Apa yang tidak bisa dibantah? tidak ada yang bisa membantah peristiwa itu karena ada saksinya. Peristiwa apa yang tidak dibantah? Yesus merubah air menjadi anggur kan? Dianggur kan? Ya udah, coba tanya ke orang Buddha, itu dibantah nggak? Loh, Anda kan mencari sumber kepada saya itu kan secara Ya udah, menunjukkan yang dari tadi itu sumber adalah dogmatis itu. saja. Ya Berarti udah, begini, saya tanya dari tadi ke Anda, Bapak Immanuel, jika saya di dalam kitab saya sendiri saya tulis ini, saya tulis bahwa saya bisa menciptakan burung daripada kuku saya, maka 2000 tahun yang akan datang, saya akan diimani ataupun dikatakan saya itu orang gila. Makanya kita harus ada pembuktian berikutnya, fakta-fakta berikutnya. Ya Tidak udah, cukup satu saja pembuktian peristiwa Yesus ini. menjadikan air menjadi anggur itu ada di Anda apa enggak? Ada di dalam kitab Lihat kita langsung kan? Karena sumber kita Ya kan? udah, menunjukkan jika Nah. saya menciptakan kitab saya sendiri di balik semua mujizat saya tanya lagi di tahun selanjutnya nanti di tahun 3000 tahun yang akan datang, saya dituhankan atau saya dikatakan orang gila? Saya bilang sah-sah saja kalau ada yang mau mentuhankan Anda, tetapi perlu diuji. Ya udah, Benar-benarkah bagaimana Tuhan? Anda menguji semua mujizat Yesus? Silakan. Oke, makanya seluruh rangkaian mulai dari mujizat pertama sampai hal-hal peristiwa penyalipan dan lain sebagainya, bahkan sampai dia mati bangkit pada hari ketiga, menampakkan 40 hari, menampakkan diri selama 40 hari dan bahkan naik ke surga, itu satu rangkaian yang menjadi satu bukti yang tidak terbantahkan bahwa dia Bukti yang tidak terbantahkan. Ya udah, ya. cari aja satu manusia yang ada di bumi yang bisa naik ke langit, ada nggak? Oh, tidak ada. Tahu nggak arti bukti? Tidak Bukti ada. dan fakta itu ketika rasio ini beradu di dalam otak dan realitas itu ada. Misalnya saya bilang, air itu dingin. Bisa nggak dibuktikan realitas? Nggak bisa. Air itu dingin. Api itu dingin. Dalam realitas tertolak. Secara pikir sementara bisa. Air dingin. Wah, Anda buktikan? Nggak bisa. Menunjukkan apa? Itu cuma tendensi iman Anda saja terhadap pembuktian air itu dingin, tapi terhadap air panas itu konkret menjadi dalil dalam pola pikir. Makanya saya tanya kepada Anda, Pak Immanuel, saya tanya ini kepada Anda, Pak Immanuel, terhadap Yesus bisa naik ke surga. Saya tulis nih bahwa saya juga bisa naik ke surga. Saya adalah firman kedua setelah Yesus. 2000 tahun yang akan datang saya akan disembah ataukah dikatakan orang gila? Iya, saya katakan sah-sah boleh nggak masalah, tapi sekali lagi saya katakan butuh pembuktian itu kalau memang Anda mengklaim Ya Anda udah, Tuhan. Anda di tahun 2024, Pak sadar Pak. Anda di tahun 2024, Anda cuma makan semua yang ada di dalam Bible. Bagaimana Anda tahu mukjizat itu sebenarnya ada? Segala yang unlogic itu pernah terjadi. Silakan. Begini, bro, begini, karena Alkitab itu sumber utama. Iya, Saya kasih contoh. itu sumber utama kita. Saya kasih contoh, di dalam Immanuel. di dalam iman kita. Immanuel, saya kasih contoh ya. Kamu percaya nggak penyaliban Yesus itu terjadi? Percaya dong. Oke, percaya ya. Coba dibaca itu Matius 27 ya, ayat 50 sampai 54 itu. Di situ ketika Yesus menyerukan dengan suara nyaring, lalu dia menyerahkan nyawanya ya, mati ya, menyerahkan nyawanya. Di situ bukit-bukit batu terbelah dua, bukit-bukit ya banyak ini ya. Terus gempa-gempa di mana-mana. Nah, ini gempa. Terus yang ketiga, bait Allah terbelah dua. Nah, tiga ya. Terus keempat. Nah, kuburan-kuburan akan terbuka dan banyak orang bangkit pada saat itu. Nah, itu. Banyak pembangkitan masalah. Assalamualaikum semuanya. Ya, masalahnya apa, Pak? Bukti sejarahnya selain dari kitab ini, khususnya ini pasti di Israel atau di mana ya, di Bukit Golgota. Adakah 4 kejadian dahsyat itu? Ada dong. Bukit terbelah Karena itu dua. dicatat.
Kalau dia tidak dicatat maka tidak akan kalau dia tidak terjadi maka tidak akan Nah, dicatat. berarti itu klaim. Oh, bukan klaim. Nah, Kan ada buktinya mana saksi-saksinya. dalam sejarah? Ada Itu saksi klaim di itulah Alkitab. sumbernya. Loh, kalau Gimana ditanya ke Israel, apakah ada pada saat itu Oh, pembangkitan silakan. massal? Silakan ditanyakan. Apakah ada pada saat itu pembangkitan massal? Bukan hanya Yesus yang bangkit. Silakan ditanyakan karena sumbernya hanya- jelas. Bukan hanya Yesus yang bangkit, tetapi banyak orang yang bangkit. Izin Bang pada saat Immanuel, itu. saya Ya. mau nanggapi izin Bang ya. Jadi Silakan. kan bertanya ini, di mana Yesus disalibkan bukti sejarah? Oke, kita keluar dari konteks, kita tutup Alkitab. Kita pakai Oke. sejarah dari di luar kekristenan, ya. Itu dicatat oleh Flavius Josephus. Siapa dia? Bukan Sejarawan Yahudi. Sebentar masalah Pak, sebentar Pak, sebentar Ya. Pak. Ini yang namanya Yesus ini tokoh sejarah. Bapak ini memakai tahun Masehi, tahun Anno Domini. Bapak gajian pakai tahun apa? Tahun Hijriah atau tahun Anno Domini? Bukan masalah Makanya Bapak kan begini, sebentar. penjelasan. Biar Bapak kamu tahu nggak parameternya ngimani. begini, Pak. Sebentar. Kamu nggak ngimani Matius 27. Di situ tertulis bukit-bukit terbelah dua. Bukit-bukit Iya, tadi kan terbelah pertanyaan dua. saya Bagi tangkap, tanah itu terbelah Yesus dua. itu Gempa Yesus itu di disalib atau mana-mana. tidak, pertanyaan Banyak Bapak. orang bangkit, bukan hanya Yesus yang Iya, bangkit. kamu tenang Banyak dulu. orang Tadi kan yang kamu bangkit bertanya pada saat ini, Yesus itu disalib atau Nah. tidak? Benar atau enggak itu pertanyaannya itu dulu. Jangan kemana-mana. Benar atau enggak itu dulu. Loh, Ya, lah ya, oke. makanya dikaji ini juga empat kejadian dahsyat ini ada nggak terjadi? Ya, oke, tak jawab ya. Karena kita berdasarkan parameternya buku sejarah ya. Kalau parameternya cuma buku goib itu nggak bisa diterima ya. Saya bisa menjawab dari di luar kekristenan. Ini ada tokoh sejarah di abad pertama, lahir di zaman Yesus Kristus. Dia ini bukan katanya. Dia saksi sejarah. Dia orang terpelajar. Dia penulis sejarah, bukan katanya. Gitu ya. Jadi Yesus dicatatkan oleh Flavius Josephus, seorang sejarawan dari Romawi, ya. Kamu baca di sini pada masa Yesus disalib, ya. Tak baca di sini. Pada masa inilah Yesus seorang manusia bijaksana, kalau boleh disebut manusia karena dia adalah pelaku berbagai perbuatan yang luar biasa, pengajar orang-orang yang menerima kebenaran dan sukacita. Dia adalah Kristus. Sebentar dong. Saya membacakan sejarah loh. Kamu kan nggak terima ketika saya membawa. Udah. Ya, udah semuanya. Saya juga punya banyak Iya. kerjaan. Tapi empat kejadian. Ya, nanti kita Kamu lanjutkan. sebentar, izin host ya. Saya mau ngasih referensi sebentar host. Iya, semuanya nanti lagi saya mau menjelaskan Islam menjawab semua itu ya. Ya, makasih ya jazakallah. Makasih semuanya ya udah hadir. Ya, jadi saya tinggalkan yang Islam saja. Di sini saya mau menjawab secara keislaman. Bagaimana menjawab akal terhadap adanya Tuhan ya. Bang Ragil Islam ya, Bang Ragil ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Feli. Kita beda sendiri nih, Bang Feli. Apa namanya itu? Kita ini diskusi 5 agama. Nah, jadi gini. Kalau di dalam Islam, kenapa Islam itu berada di akhir daripada sejarah? Karena Tuhan ingin menunjukkan satu hal. Di mana pola pikir manusia tanpa ada runutan kebenaran, maka dia akan bebas dalam menuhankan. Contoh, ada orang yang menyembah terhadap api. Apakah itu salah? Enggak. Karena apa? Dalam pola pikir manusia itu benar. Karena segala sesuatu yang berhak untuk disembah bagi dia, ya itu bisa disembah. Ada enggak ketika kita nyembah kodok, kita jadi patung? Enggak, tetap nyembah juga bisa. Sujud terhadap kodok juga bisa. Menunjukkan apa? Hak bebas daripada manusia untuk menyembah hal tersebut. Udah. Tapi yang menjadi bedanya perjalanan yang ingin dibuktikan. Kan gini kalau kita mau berpikir. Seandainya Tuhan itu ada, kenapa enggak dari awal aja, dari zaman Adam itu udah sempurna agama, langsung ada Islam. Tapi enggak. Adam berjalan, penyampaian sampai dengan histori terakhir. Yaitu apa? Nabi Muhammad. Apa dikatakan Allah? Laulaka ya Muhammad. Jikalau bukan karenamu wahai Muhammad, tak akan kuciptakan dunia ini. Karena Tuhan tahu kegoblokan daripada pola pikir manusia. Tanpa adanya refleksi tentang kebenaran, dia tidak akan tahu mana yang dinamakan benar. Mana menunjukkan bagaimana Nuh datang, dia dikhianati, Lut datang, dia dikhianati, datang lagi Nabi Udair, datang lagi Nabi Ilyas, datang lagi Nabi Ilyasa, datang lagi para Nabi Musa, Isa. Musa datang disembahnya lembu, Isa datang disembahnya dirinya sendiri. Menunjukkan apa?
bahwa inilah pola pikir manusia tanpamu Muhammad. Makanya ada hadis, laulaka ya Muhammad, kalau bukan karenamu Muhammad, tidak kuciptakan bumi ini. Menunjukkan apa? Kenapa akhir dari cerita ataupun akhir daripada histori itu Islam. Karena apa? Kata Tuhan itu Nur Muhammad. Arti Nur Muhammad apa? Tuhan itu sang benar, refleksi daripada kebenaran, yaitu Muhammad. Menunjukkan apa? Seperti lampu, ya. Lampu itu bukan cahaya, cuma refleksi ataupun intensitas daripada lampu, itulah cahaya. Jadi menunjukkan apa? Untuk adanya cahaya maka harus punya sang sumber, yaitu lampunya sendiri. Maka terrefleksikan hingga terang. Maka itulah arti laulaka Muhammad. Menunjukkan apa? Dengan adanya Nabi yang terakhir membuktikan bagaimana bahwa Tuhan itu ada. Sekarang kita meninjau dari beberapa keagamaan, ada orang yang menyembah terhadap api, padahal dalam pola pikirnya dia udah tahu ini api. Seandainya kusiram air, punahlah dia. Lanjut lagi penyembahan terhadap Fir'aun. Dia mengatakan, ini Fir'aun sama kayak aku. Kalau dia tidur, kalau aku bunuh lagi tidur, juga terbunuh. Cara pola pikir, tapi tetap juga disembah. Lanjutin lagi masa Nabi Musa. Setelah dibelahnya lautan, adanya Musa Samiri yang menciptakan lembu, yang kemudian dituhankan lembu tersebut. Menunjukkan apa? Secara pola pikir, manusia berpikir, ini lembu, ini aku. Dia nggak berpikir, aku berpikir. Tapi tetap saja dituhankan. Lanjut lagi masa Nabi Isa, memberitakan, aku ini utusan. Aku menyebarkan tentang kebenaran tentang Tuhanku. Ujung-ujungnya karena salahnya pola pikir manusia, Isa ini dibalik semua mujizatnya membangkitkan orang mati, harus kutuhankan. Akhirnya datanglah laulaka ya Muhammad, datanglah Nabi Muhammad memberitakan siapa Tuhan yang sebenarnya. Menjadi alasan gini, pertama, adakah Tuhan? Sekarang gini, kita tinjau daripada keadaan dunia secara realitas. Kita meninjau daripada realitas ini, nggak ada yang namanya sesuatu tidak punya sebab. Contoh, sebab lahirnya saya, kedua ibu bapak saya. Oke. Sebab adanya saya, dua ibu bapak saya. Sebab adanya rumput, ya karena ada tanah dan zat hara. Sebab adanya pohon, karena ada yang menanam. Sebab adanya, semuanya dengan sebab. Sekarang kita meninjau awal daripada dunia. Ya, kita tinjau daripada awalnya dunia. Dikatakan oleh Allah, ada yang namanya dunia itu diciptakan oleh Adam. Oke, dogma nggak? Dogma. Karena apa? Kita nggak bertemu dengan Adam. Cuman apa yang menjadi benar di balik adanya Adam? Pertama, ketika orang yang membuktikan Tuhan itu nggak ada, dikonsepsikan adanya manusia daripada evolusi. Fine, kita terima aja dulu karena itu logik. Dari evolusi primata berevolusi jadi manusia. Bisa kita bilang jadilah Adam secara evolusi. Maka menunjukkan akal manusia akan bertanya lagi. Apa yang akan kita pertanyakan? Ini evolusi daripada manusia purba dari mana? Oh, daripada makhluk yang namanya blablabla. Oke, blablabla itu dari mana? Kita bertanya lagi, oh blablabla itu daripada makhluk namanya Ichi Ocha misalnya. Kita akan bertanya lagi, ini Ichi Ocha dari mana? Menunjukkan apa? Tanpa adanya Tuhan, tidak akan ada yang namanya konsepsi pertama. Jadi pertama itu kenapa Allah Qul Wallahu Ahad? Karena Tuhan yang menciptakan pertama. Karena apa? Pertama daripada dunia, dengan adanya Tuhan, adanya dunia. Diciptakanlah konsepsi manusia purba. Fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, jadilah Adam. Sekarang kita katakan, oh enggak, segala sesuatu itu asalnya daripada alam kuantum, alam materi misalnya. Daripada yang namanya atom. Kita juga harus bertanya, atom ini dari mana? Oh, daripada molekul terkecil ataupun sel-sel. Sel itu dari mana? Menunjukkan apa? Islam menjawab bagaimana Tuhan itu emang benar ada untuk menciptakan konsepsi pertama. Karena apa? Beliau sendiri Qul huwallahu ahad, satu, maka dia pertama dan menciptakan arti kata pertama. Itu Tuhan dalam Islam. Akhirnya terjawab di dalam Islam. Konsepsi infinitum akan batal di dalam antiteis dengan Islam mengatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Apa dikatakan? Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, dan perantara di antara langit dan bumi itu semua Allah ciptakan. Terbantahkan. Apa yang terbantahkan? Ketika dikatakan asumsi daripada orang yang mengatakan tidak adanya Tuhan. Di mana orang yang mengatakan tidak adanya Tuhan tidak bisa membantah teori infinitum. Apa itu teori infinitum? Yaitu teori tiada habis. Contoh, saya lahir daripada ibu saya, ibu tanpa batasan awal. Namun hebatnya Islam mengatakan, apa yang dikatakan? Bahwa manusia ini tercipta daripada Adam. Menunjukkan apa? Tercipta daripada Adam, wajibnya ada konsep pertama untuk ada proses selanjutnya. Maka ada Adam untuk menjadi kedua, siapa? Hawa. Untuk menjadi selanjutnya pernikahan. Selanjutnya pernikahan hingga akhirnya adanya manusia. Karena apa? Ada konsepsi pertama. Maka adanya Tuhan terjawab di dalam Islam.
Udah. Sekarang pertanyaan lagi, kenapa harus Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah tidak eksis? Sekarang gini. Kita berbicara di tahun 2024. Ya. Kita berbicara di tahun 2024. Ntar minum dulu ya, hampir mati juga ya, nih. Dari tadi jerit-jerit. Bang Daman, nanti ada Bang Daman, Nah, nanti ada istilah nenek pangkat 1, kakek pangkat 1, kakek pangkat 2, kakek pangkat 3, kakek pangkat 4, kakek pangkat 5 sampai ke atas ya gitu. ya. Makanya sebenarnya orang Islam nih kalau meneliti orang siapapun agama ataupun ateis itu kalau meneliti tauhidnya Islam, langsung mikir ginilah kehebatan Tuhan gitu. Udah, sekarang gini, kita bahas lagi. Kenapa harus Allah Subhanahu wa taala? Sekarang kita tinjau daripada agama-agama semuanya. Di mana yang namanya Tuhan itu ada di bumi. Dan tidak bisa mewujudkan diri di tahun 2024. Ya, seperti gini. Adanya Majusi menyembah api karena ada api besar yang mereka dewakan. Ada namanya itu, saya lupa namanya. Didewakan. Menunjukkan apa? Api ada sekarang. Tapi yang dilakukan oleh manusia menyiram air terhadap api dan mati. Secara rasio itu ditolak sebagai Tuhan. Secara rasio itu akan ditolak sebagai pencipta. Muhammad Majusi terbantahkan. Oke? Sekarang ada lagi yang menyembah Fir'aun. Fir'aun itu menunjukkan apa? Berada di dalam bumi. Segala sesuatu yang berada di dalam bumi runutannya 3. Contoh. Saya akhirnya di tahun 2024 berhasil ada di bumi. Ting! Maka saya di tahun 2021 hanyalah maka saya di tahun 2024 adalah fakta. Saya di tahun 2076 saya itu legenda. Oke? Artinya apa? Saya konon katanya terhadap adanya saya, orang di tahun 2062 akan mengatakan bisa jadi saya ada, bisa jadi saya tidak ada. Karena apa? Pembuktian langsung di 2062 saya tidak ada. Namun saya di di tahun di tahun 600 Masehi saya adalah harapan untuk adanya saya. Udah? Menunjukkan apa? Bahwa karena saya berhasil berada di bumi, saya akan berada di antara dua, antara fakta dan aksi ataupun act, antara fact dan act, ya. Fakta saya tahun 2024. Aksi orang mengatakan di tahun 2062 saya ada. Aksi orang akan mengatakan di tahun 2072 bahwa saya enggak ada. Itu aksi. Namun secara pembuktian saya bisa ditolak untuk ada, saya bisa ditolak untuk tidak ada. Seperti itu. Maka pantaskah Tuhan ditolak dan tidak ditolak dalam keberadaan? Nggak pantas. Karena apa? Itulah kenapa Tuhannya orang Islam tidak pernah menyentuh bumi. Karena jika Tuhan orang Islam Allah Subhanahu wa taala pernah turun ke bumi, berwujud sesuatu misalnya, wujud Tuhan misalnya, bukan wujud manusia, bukan wujud apapun, tapi wujud Tuhan. Maka saya akan mengatakan di tahun 2024 mana bukti dia pernah ada? Mana bukti dia pernah ada? Kalau ada, dia akan hidup bersama-sama kita. Maka tidak mustahil Tuhan datanglah, besok dia datang, turun ke bumi. Inilah aku. Itu nggak mustahil. Menunjukkan apa? Itulah kenapa di dalam Al-Quran dan di dalam Islam menolak keberadaan Tuhan di dalam bumi. Kenapa ditolak Tuhan di dalam bumi? Karena apa? Segala sesuatu yang sudah berlalu akan menjadi konon katanya. Jadi Tuhan nggak mau jadi konon katanya. Tapi Tuhan di dalam Islam apa dikatakan? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu itu pasti binasa kecuali Tuhan. Jika sesuatu itu pernah ada, misalnya gini, Tuhan ada di masa lalu, di tahun 2024 Tuhan nggak ada, maka menunjukkan apa? Tuhan itu sudah pasti tidak ada. Karena apa? Itu omong kosong orang terdahulu terhadap Tuhan. Makanya Tuhan Islam tidak pernah menyentuh bumi. Oke. Sekarang jika Tuhan menyentuh tahun ini, maka saya akan mengatakan apa? Oh, Tuhan itu benar ada. Tapi jika Tuhan pergi lagi di tahun ini, pergi. Jadi di tahun 2072, orang 2072 akan mengatakan, oh, pengada-ngadaan orang di tahun 2024 aja itu. Konon katanya. Karena Tuhan nggak mau jadi sang konon katanya, Tuhan tidak pernah berada di bumi. Di manakah Tuhan? Tuhan itu adalah Tuhan berada di sesuatu yang dapat mengalahkan tempat, dapat mengalahkan waktu, dapat mengalahkan ruang. Karena manusia, daripada misalnya kita meninjau ketuhanan terdahulu, hebatnya apa? Kekurangannya ataupun kelemahan ketuhanan terdahulu karena apa? Takluk terhadap tempat, takluk terhadap waktu, takluk terhadap ruang. Menunjukkan apa? Jika Tuhan tidak bisa mengalahkan tempat, jika Tuhan tidak bisa mengalahkan waktu, jika Tuhan tidak bisa mengalahkan ruang, maka Tuhan bertuhan terhadap ketiga tersebut. Siapa Tuhannya Tuhan? Waktu. Siapa Tuhannya Tuhan? Tempat. Siapa Tuhannya Tuhan? Ruang. Menunjukkan apa? Gagal itu guys sebagai Tuhan. Makanya Tuhan Islam tidak pernah menyentuh bumi. Namun
Jika seandainya yang dikatakan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang tak terlihat, maka itu iming-iming. Saya juga akan membantah Tuhan orang Islam. Maka disebutkan lagi dalam Al-Quran. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran? Berbuat baiklah di dalam dunia. Beribadah solehlah, karena suatu saat kamu akan bertemu denganku. No iming-iming, bro. No iming-iming. Itulah sekarang gini kita bilang. Segala sesuatu itu pasti fana, pasti hancur. Sekarang gini, sesuatu yang tidak berada di bumi, ya, ini analogi sederhana aja, sesuatu yang tidak di bumi, contoh apa? Pluto, ya. Pluto ini tidak akan dikatakan konon katanya. Kenapa? Dia berada di luar bumi. Yang isi bumi ini adalah orang berpola pikir. Kepada Pluto tidak akan dikatakan, oh Pluto itu konon katanya. Kenapa? Pluto itu bukan sejarah. Pluto itu realita orang yang berpikir. Akan mengatakan ada Pluto di langit. Orang dari masa Nabi Adam, orang sampai masa sampai saya sekarang ini akan mengatakan Pluto itu ada di langit. Orang akan mengatakan bulan itu ada di langit. Orang akan mengatakan Jupiter itu ada di langit. Menunjukkan apa? Itulah kenapa Pluto itu, kalau seandainya Pluto itu ada di zaman Nabi Musa, maka saya akan mengatakan konon katanya Pluto ada zaman Nabi Musa. Itu analogi sederhananya. Jika sesuatu itu menyentuh bumi, yang isinya bumi adalah tentang waktu, yang isinya bumi adalah pola pikir manusia, yang berlalu namanya konon katanya, yang sekarang namanya fakta, yang ke depan namanya adalah harapan. Itu filsafat, bro. Jadi Islam tidak pernah ada yang namanya membantah pola pikir manusia. Jadi disebutkan apa? Inilah alasanku tidak menyentuh bumi. Jikalau aku menyentuh masa dahulu, aku akan dikatakan dongeng. Jikalau aku menyentuh masamu, aku akan katakan harapan. Jika aku menyentuh masa depan, engkau tidak akan percaya di masa itu. Itulah hebatnya Tuhan dalam Islam. Tapi tidak sekedar iming-iming. Hebatnya orang Islam, suatu saat akan dipertemukan dengan Tuhannya tanpa takluk terhadap waktu. Seperti itu. Dalam Islam tidak ada yang namanya takluk Tuhan terhadap waktu. Karena jika Tuhan harus duduk, ya, Tuhan butuh duduk misalnya. So, menunjukkan apa? Inilah Tuhannya, bukan dia. Karena apa? Tanpa duduk dia tidak berkuasa. Islam menjawab lagi. Innallaha laghaniyun 'anil alamin. Bahwa sesungguhnya Allah itu kaya daripada semua makhluk-makhluknya. Arti kaya apa? Arti orang kaya apa? Tidak butuh. Islam menjawab lagi. Makanya saat terkonsepsikan pola pikir manusia, wow, yang namanya Tuhan itu api. Api itu takluk terhadap ruang, takluk terhadap waktu. Oh, Tuhan itu manusia, takluk terhadap waktu, takluk terhadap ruang. Bukan Tuhan. Saat dia masuk ke rumahnya, dia tidur dalam rumah, maka menunjukkan apa? Konsep besarnya gagal dengan besarnya rumah terhadap dia. Itu jawaban. Ada enggak Kristen ataupun agama apapun yang bisa merunutkan pola rasio seperti ini? Bukan klaim teologis, bukan pembawaan, bukan asumsi, bukan dogmatis, tapi secara pola pikir. Bisa nggak? Itu aja yang saya tuntut dari tadi. Ya, mantap. Jadi inti dari diskusi ini adalah jika menerima dogma ataupun doktrin itu jika menerima dogma atau doktrin, maka Yesus, Brahma, bahkan semua manusia itu harus Tuhan gitu, karena sama-sama manusia. Tapi jika menolak dogma ataupun doktrin, maka Yesus, Brahma, dan manusia harus dibantah sebagai Tuhan gitu. Makanya itu dia bilang, Brahma kapan adanya? Karena menyentuh bumi. Ketika Brahma menyentuh bumi, ya berarti dia berada di mitologi masa dahulu, konon katanya. Yesus menyentuh bumi, kapan adanya? Masa dahulu, tidak pernah ada di masa ini. Maka artinya apa? Dia konon katanya. Sekarang tentang apa? Fir'aun ada di masa dahulu, maka dia akan menjadi konon katanya. Namun Islam dikatakan Tuhannya itu di luar daripada ruang dan waktu, di mana dia tidak takluk terhadap ruang, dia tidak tunduk di bawah waktu, dia tidak tunduk di bawah di bawah tempat. Menunjukkan apa? Dia berada di dalam sesuatu yang engkau enggak tahu itu di mana. Maka itu tidak akan menjadi dia itu masa lalu, dan dia masa sekarang, dan dia masa depan. Enggak akan. Namun Islam apa? Namun Allah apa? Mencakupi dahulu kamu, depan kamu, tengahnya kamu, semua diliputi oleh Allah. Itu. Udah capek ya. Sampai sakit badan, Jo. Ternyata bersuara besar-besar bisa bikin sakit badan ya.